Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di video pembelajaran perkembangan peserta didik yang dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah perkembangan peserta didik Universitas Singapura Bangsa Karawang yang dibuat oleh saya Alvin Yahya Makarim Najar dari kelas 2A dengan NPM 2010-630-647. Oke, mari kita buka pembelajaran ini dengan sebuah quotes dari ungkapan Cina yang berbunyi "Teachers open the door, but you must enter by yourself." Yang berarti guru membuka pintu, tapi kamulah yang harus masuk sendiri. Yang bisa berartikan juga bahwa guru yang memberikan sumber pembelajaran, tapi tetap semuanya itu tergantung pada kemauan si murid itu sendiri untuk mempelajarinya atau tidak. Oke. Mari kita masuk ke table of contents. Yang pertama ada hakikat perkembangan, dua karakteristik dan perbedaan individu. Yang ketiga pertumbuhan dan perkembangan individu. Yang keempat kebutuhan remaja. Yang pertama, hakikat perkembangan. Perkembangan adalah suatu proses dari organisme muda menuju keadaan yang lebih dewasa atau matang secara seksual sehingga dapat melakukan reproduksi, serta tidak bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur. Perkembangan cenderung lebih bersifat kualitatif, berkaitan dengan pematangan fungsi organ individu. Perkembangan juga dibagi menjadi beberapa tahap. Perkembangan masa pranatal, perkembangan masa anak-anak awal, perkembangan masa anak-anak akhir, perkembangan masa remaja, perkembangan awal dewasa, perkembangan masa pertengahan dewasa, perkembangan masa akhir dewasa. Dan ciri terjadinya perkembangan itu bisa dilihat dari perubahan fisik dan emosi atau mentalitinya. Yang kedua ada karakteristik dan perbedaan individu. Manusia adalah makhluk yang kompleks, di mana dapat disebut sebagai makhluk yang dapat berpikir, atau Homo sapiens, makhluk yang berbuat, atau Homo faber, makhluk yang dapat dididik, atau Homo educandum. Manusia merupakan kesatuan dari makhluk individu dan sosial, kesatuan jasmani dan rohani, dan sebagai makhluk Tuhan. Artinya, manusia merupakan kesatuan individu yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Karakteristik individu. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dibawa sejak lahir, baik yang berkaitan dengan faktor biologis maupun sosial psikologis, kepribadian, perilaku, apa yang diperbuat, dipikirkan, dan dirasakan oleh seorang atau individu, merupakan hasil dari perpaduan antara faktor biologis sebagaimana unsur bawaan dan pengaruh lingkungan. Perbedaan individu. Individu menunjukkan kedudukan orang, per orang, atau perseorangan. Sifat individu adalah sifat yang berkaitan orang perseorangan. Berkaitan perbedaan individual dengan perseorangan, ciri atau karakteristik orang yang atau berbeda dengan yang lainnya. Dengan kata lain, makna perbedaan individu menyangkut variasi yang terjadi, baik variasi aspek fisik maupun psikologis. Yang ketiga, ada pertumbuhan dan perkembangan individu. Tidak semua anak yang sama usianya mempunyai perkembangan yang sama, karena anak bersifat individual yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Peroleh perkembangan bervariasi untuk setiap anak, termasuk untuk keberfungsian semua aspek perkembangan dalam diri anak. Karena setiap anak memiliki tingkat penguasaan yang bervariasi. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sedang, dan juga yang lain-lain. Dan semua itu ditentukan oleh faktor bawaan dan pengaruh belajar yang dimiliki seorang anak. Perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan. 1. Perubahan dalam ukuran. 2. Perubahan dalam perbandingan. 3. Perubahan untuk mengganti hal yang lama. 4. Perubahan untuk memperoleh hal yang baru. Ada juga aspek pertumbuhan dan perkembangan, seperti pertumbuhan fisik, intelek, emosi, sosial, bahasa, bakat, sikap, nilai, dan juga moral. Ada pula karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Remaja menurut hukum, remaja ditinjau dari sudut perkembangan fisik, remaja ditinjau dari sosio-psikologis. Dan yang terakhir, ada kebutuhan remaja. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Hal memandang masa remaja ini sebagai masa storm and stress, yang menyatakan bahwa selama masa remaja banyak masalah yang dihadapi karena remaja itu berupaya menemukan jati dirinya atau identitasnya. Kebutuhan remaja ada pula yaitu 1. Kebutuhan aktualisasi diri, 2. Kebutuhan kognitif, 3. Kebutuhan penghargaan, 4. Kebutuhan cinta kasih, 5. Kebutuhan keamanan, dan ke-6 kebutuhan jasmaniah. Dan juga masalah yang selalu dihadapi remaja.
Yang pertama adalah upaya untuk mengubah sikap perilaku kanak-kanakan menjadi dewasa. Yang kedua, remaja kesulitan menerima perubahan fisiknya. Yang ketiga, perkembangan fungsi seksnya menimbulkan kebingungan bagi remaja itu sendiri. Dan keempat, remaja dalam bermasyarakat terlalu banyak overreacting yang membuatnya dipandang aneh oleh masyarakat itu sendiri. Dan sepertinya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Anda menikmatinya. Saya Alvin Makarim Najar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.